Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada moderator yang telah membantu Ana dan apresiasi kepada sahib-sahibah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertama-tama selalu tak pernah lalai dan tak pernah lupa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan sehingga kita bisa melaksanakan kajian sharing online ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang beneran, yaitu ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Baik teman-teman, nggak perlu panjang lebar, di sini langsung Ana masuk materi. Yang mana materi tersebut tentang generasi muda yang mana mengikuti akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di akhir zaman ini tidak pernah lekas oleh waktu yang terus silih berganti, yang mana kisah inspiratif yang dibagikan seputar hidup perjalanan Rasulullah SAW menjadi sebuah perjalanan yang efektif di generasi digital natif ini, maksudnya generasi kita ini, generasi modern, yang mana akhlak beliau ini yang sempurna. Salah satu menjadi contoh kita uswatun hasanah. Ketika kita berkaca pada potret kehidupan di era digital saat ini, yaitu di era modern ini, yang mana akhlak yang seperti Rasulullah SAW semakin sulit kita temui. Adanya degadensi moral dan aktivitas kemungkaran terus saja berkembang. Namun, kadang seolah sulit terasa bahkan bersifat stagnasi. Lalu bagaimana umat akhir zaman ini? Bagaimana nasib bangsa kita ini? Jika sebagian pemudanya belum memiliki akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang sebagaimana semestinya. Padahal pemuda itu merupakan tonggak kehidupan dalam mengurus umat Islam ini, urusan umat manusia. Di tangan pemuda juga hari inilah nasib suatu bangsa akan ditentukan nasibnya. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Lantas pertanyaannya, akhlak seperti apa yang harusnya kita miliki oleh generasi kita, yaitu digital natif ini, yang saat ini? Apakah kita sudah memiliki akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya adalah akhlak yang seperti Rasulullah lah yang seharusnya dimiliki generasi kita saat ini. Akhlak apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, siddiq. Siddiq itu adalah sebuah perkataan yang jujur. Maksudnya jujur seperti apa, Ustaz? Bukan hanya sekadar jujur dalam perkataan saja. Tetapi artian siddiq itu perbuatan sesuai yang apa diucapkan, sehingga menghasilkan sebuah kepercayaan, dan di setiap apa yang dia ucapkan itu menggantung sebuah kebenaran. Karena Allah telah menegaskan bahwa ciri-ciri orang yang beriman adalah dia jujur dalam setiap ucapannya. Ketika dia berucap, dia tidak pernah
berbohong. Ketika dia berjanji, dia tidak pernah berdusta. Itulah orang beriman. Terus yang kedua, sebuah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kedua adalah amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Amanah itu aman. Ketika diberikan kita sebuah kepercayaan, maka seharusnya dilaksanakan. Karena kenapa? Amanah ini merupakan suatu beban yang nantinya menjadi tanggung jawab seseorang agar segera ditunaikan. Ya mungkin kalian di zaman akhir ini udah banyak orang yang tidak amanah. Udah banyak contohnya. Terus yang ketiga, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah yang ketiga adalah tablik. Apa itu tablik? Tablik adalah menyampaikan. Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan wahyu dan ayat-ayat Al-Qur'an kepada manusia, khususnya kita selaku umatnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, menyampaikan kebenaran agar dapat menyingkirkan sebuah kebohongan. Maka kita selayaknya sebagai seorang pemuda harus mencontoh akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus yang keempat, yang terakhir yang keempat ini adalah fatonah. Fatonah itu cerdas. Rasulullah ini merupakan insan yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Baik dari segi kecerdasan spiritual maupun kecerdasan yang segi intelektual. Itu Rasulullah SAW. Sehingga dengan kecerdasan tersebut digunakan untuk menjaga hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Yaitu hubungan terhadap Allah. Terus yang kedua, dan menjaga dengan berhubungan dengan sesama manusia. Jadi, saudaraku sekalian, saudariku sekalian, sudah seharusnya kita sebagai pemuda mampu mengimplementasikan akhlakul karimah agar menunjukkan eksistensi kita sebagai pemuda Qur'ani, menjadi pemuda yang memberikan uswatun hasanah, sehingga tidak mudah taklid itu dalam artian ikut-ikutan. Diajak ke sini, ngikut ke sini. Diajak ke sana, ngikut ke sana. Itu salah. Jadi, terhadap sikap dan gaya hidup ada keberatan. Itu harus ditentukan dengan sebaik-baiknya. Jadi, adanya perbedaan dengan karakter dan budaya ketimuran membuat kita harus lebih selektif dalam memfilter kebiasaan dan perilaku tersebut agar tidak mudah terpengaruh dengan mindset ataupun pengaruh dari teman. Itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman, sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Jadi Ana kenapa tidak terlalu banyak-banyak menyampaikan materi? Karena kalau banyak kadang itu menjadi beban kalian nantinya. Makanya Ana menyampaikan sedikit, seenggaknya masuk. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah kita ini sebagai generasi penerus, karena kalianlah generasi akhir zaman ini khususnya. Di tangan kalianlah nasib suatu bangsa akan ditentukan nantinya. Karena pemuda itu adalah pemimpin masa depan. Barakallahu fikum. Kembali ke moderator. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Muhammad Alawi. Jazakallahu khairan kasiran Ustaz, karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Selanjutnya tanya jawab, saya ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kebanyakan 7 itu. Mau berapa, Ustaz? 5 aja mungkin. Baik, nggak apa-apa, 5 ya. 5 pertanyaan cepat nanti. Kasihan nanti kemalaman, soalnya ya bisa nyusul mungkin catatan atau DM IG Ana boleh. Baik, berarti 5 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Belum bertanya, silakan untuk salam dan memperkenalkan diri. 2. Pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan.
3 pertanyaan yang diajukan melalui on mic. Nanti saya ambil 5 pertanyaan tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan untuk Rantina. Disuruh on mic aja ya. Iya, Kak. Ustadz Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen nanya. Sebentar ya Kak, gilirannya dulu. Yang saya panggil Kak Rantina. Atas nama Kak Rantina. Baik, lanjut saja kepada Putri Az-Zahra. Saya persilahkan untuk bertanya. Tapi Kepada Putri Az-Zahra, apakah ada? Baik, saya lompati kepada Habli Rizky. Apakah mau bertanya? Kepada Kelala. Afwan, Untuk yang tidak mau bertanya, jangan mengangkat tangan ya. Kepada Erli Febrian. Gimana, Ustaz? Itu kayaknya si Habli mau nanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky mau tanya, apa hukumnya berbohong demi menyembunyikan suatu aib? Syukran, Afwan. Hukum Berbohong demi menyembunyikan suatu aib. ada sih, ini bukan berarti Anda memperbolehkan sebuah kebohongan ya. Ada sih sebuah kebohongan yang diperbolehkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya, kita itu boleh berbohong yang diajarkan Rasulullah ketika kita suami itu mencicipi makanan istrinya. Ketika makanan tersebut itu rasanya asam ya, ataupun pahit lah, itu sempat Rasulullah itu pernah bukan berbohong sih ya, cuman karena tidak ingin menyinggung hati seorang istri, bilang seperti ini, oh Masya Allah masakannya enak, seperti itu. Padahal sebenarnya masakannya itu asin ataupun asam. Terus terkait dengan hukum berbohong pasal aib. Jadi lihat sisi kebohongannya, hati-hati. Jadi ketika orang berbohong itu diawali dengan kebohongan, semua yang dihadirkan adalah kebohongan. Naudzubillah min dzalik. Ingat, ada sebuah hadis yang berbunyi gini, Qulil haqqu walau kana murrah. Jadi katakanlah sebuah kejujuran itu meskipun pahit. Ya emang hakikatnya kejujuran itu emang pahit. Makanya kadang kan orang sampai saking pahitnya sebuah kejujuran itu nggak mau akhirnya bohong. Jadi emang orang jujur itu tidak enak. Memang pahit. Tapi jujur itu luar biasa loh teman-teman sekalian. Tapi ketika diawali dengan kebohongan, timbullah kekecewaan. Itulah yang menjadi penyakitnya nantinya. Timbullah pengkhianatan, timbullah rasa benci, dan sebagainya. Justru terkait dengan aib emang itu seharusnya ditutup teman-teman sekalian. Karena orang Allah Subhanahu wa taala aja Tuhan kita tidak pernah membuka aib. Ada kan sebuah penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Masa ketika aib kalian ditutup, kalian ingin membuka aib teman kalian sendiri. Itu kan termasuk sebuah kezaliman itu. Boleh. Jadi bedakan berbohong dengan menutup aib. Di sini yang tidak boleh diceritakan masa lalu, maksudnya aibnya. Jadi
aib masa lalu. Jadi aib masa lalu jangan dibuka. Jadi dosa masa lalu jangan dibuka, tapi kebohongannya tetap bohong. Maksudnya yang dimaksud aib itu kan sebuah kelemahan maupun sebuah cerita yang negatif ya. Aib itu. Yang mana kesalahan masa lalu yang sebelumnya itu diungkit kembali itu aib. Jadi contohnya seperti ini. Waktu itu saya bilang waktu itu contohnya ya. Waktu itu saya bercerita bilang almarhumah istri saya itu bahwasanya jangan ceritakan masa lalunya karena saya tidak perlu masa lalumu. Itu. Jadi gitu teman-teman, apalagi ketika ada orang meninggal itu ada sebuah kesalahan diungkap kembali, itu namanya aib. Jadi nggak boleh teman-teman. Jadi bedakan kebohongan dan aib, itu nggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala aja menyembunyikan sebuah aib kita, masa kita ingin membuka aib saudara kita? Jadi nggak boleh. Jadi kejujuran itu membawa kepada kebaikan itu membawa kepada keberkahan. Tapi kebohongan itu akan mengalihkan kepada dosa. Jadi tidak akan mungkin kebohongan itu bisa selesai karena kebohongan satu akan ditutupi dengan kebohongan lainnya. Jadi bedakan ya siapa ini akhi habli terhadap sebuah istilah kebohongan multi aib itu beda. Bohong sama aib itu beda. Jadi seperti itu ya, barakallahu fikum. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi nantinya, bisa DM saya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa dipahami ya. Lanjut ke pertanyaan kedua kepada Erli Febriani. Saya persilahkan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, Ana ingin bertanya. Tafadhol. Menurut Ustadz, jika aib kita diumbar oleh seseorang, apakah boleh aib mereka kita umbar balik? Atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak boleh. Jadi terkait aib ya ukti, afwan sebelumnya, itu namanya balas dendam. Kita sebagai manusia tentu semua orang pernah melakukan kesalahan yang kemudian disebut aib. Bahkan di dalam kitab kalau nggak salah itu Ad-Dur Al-Mukhtar menyampaikan bahwa sebagian madhab Hanafi menjelaskan terkait aib. Jadi penjelasannya itu adalah sebuah aib itu apa sih? Sebuah bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya yang dianggap sebagai bentuk kekurangan. Jadi aib itu sebuah kekurangan yang pernah kita lakukan itu. Ada sebuah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tentang perintah menutup aib sesama. Innal ladzina yuhibbuna Astagfirullah lupana. Innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, itu Allah sendiri yang bilangnya, bagi mereka adab yang pedih di dunia akan di akhir, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maksudnya tersiar itu
dalam artian diomong-omongin. Kita selalu mengomongkan kekurangan orang lain. Kan aib itu kekurangan. Jadi kita nggak boleh membicarakan aib orang lain. Nantinya, kata Allah, maka bagi mereka adab yang pedih. Jadi itu. Jadi di dalam kitab itu bahwasanya anjuran menutup aib itu adalah sangat wajib teman-teman sekalian. Orang itu sampai ada di Al-Quran. Ya kan? Jadi nantinya golongan manusia yang menjadi musuh Allah di akhirat nanti dijelaskan bahwanya wajib untuk menutup aib sesama. Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci perbuatan yang menggunjing. Karena ketika bergunjing orang biasanya akan condong membuka aib dengan membicarakan keburukan saudaranya maupun saudarinya. Jadi ajaran Islam memerintahkan kita sebagai setiap muslim supaya menutup saudara kita maupun saudari kita. Baik aib sendiri maupun aib orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW terkait aib itu bahwasanya Rasulullah SAW itu wahai orang-orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, jagalah lisan kalian, tetapi tidak banyak orang yang beriman dengan lisannya, tapi tidak beriman dengan hatinya. Itu yang salah. Jadi kata Rasulullah, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah membuka aib mereka. Barang siapa membuka aib mereka, barang siapa yang membuka aib saudaranya, insya Allah akan membuka aibnya. Dan siapa yang dibuka Allah akan aibnya, insya Allah akan menunjukkan aibnya. Jadi ketika kalian balas dendam ingin, teruntuk Ukti Erli, ketika Ukti Erli ingin membuka, maksudnya orang aibnya saya dibuka, ya saya akhirnya ya ingin membuka aibnya, itu salah. Ketika aib antum dibuka satu, janganlah balas dendam ingin membuka aib saudarinya. Maka di sini kata Rasulullah, maka Allah akan membukakan, menunjukkan aibnya sebanyak-banyaknya. Jadi akan dibuka semua aib yang antum lakukan nantinya, meskipun dirahasiakan di lubang kendaraan sekalipun, maka akan ketahuan. Jadi kata Rasulullah SAW juga, jadi bertobatlah, karena kata Rasulullah, meskipun seperti itu, setiap umatku itu dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk orang yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di pagi harinya ia berkata, wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu. Maksudnya pamer, itu salah. Jadi itu ya, Ana kasih amalan saja terkait doa untuk menutup aib, boleh diamalkan. Ini ada di sebuah hadis ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Boleh dicatat teman-teman, Allahumma tur aurati wa amir ra'ati, Allahumma hfidni min baini yadai wa min khalfi, wa ayyamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzubika bi'azamatik an aghtala min tahti. Jadi ya Allah, tutupi auratku atau aib-aibku, tenangkanlah aku dari rasa takutku terhadap sebuah dosa yang pernah aku lakukan. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan dan belakangku, arah kanan dan kiriku, serta dari arah bawahku. Aku berlindung dari kebesaranmu agar tidak dihancurkan dari arah bawahku. Jadi itu doa diamalkan, bagus itu. Jadi untuk Herli nggak perlu kita balas dendam kayak gitulah. Percaya udah sama Allah. Mungkin itu ujian untuk antum terkait. Jadi nggak usah kayak ketika aib antum dibuka, itu jadikan pembelajaran untuk antum saja. Jadi itu ya udah, ana maafkan orang di dalam terkait di dalam sana itu bahwasanya apa, astagfirullah, yang ana bacakan tadi bahwasanya kata Rasulullah SAW, orang kita udah dimaafkan kok. Jadi semoga istiqamah selalu ya, nggak perlu seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa dipahami ya. Lanjut Amin. ke pertanyaan ketiga kepada Yana Elazain. Saya persilahkan untuk bertanya. Kurang 3 lagi ya? Ya Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang izin bertanya, Ustaz? Tafadhali. Sebagaimana katanya bohong itu adalah sebuah perbuatan yang dosa, kan, Ustaz. Namun terkadang Gimana bisa diulang lagi, bisa diulang lagi. ingin bertanya, Ustaz. Nah, sebagaimana berbohong adalah suatu perbuatan yang dosa. Nah, terkadang susah sekali untuk tidak berbohong meskipun itu hal yang kecil. Nah, Ana minta tips dari Ustadz supaya agar walaupun hal kecil tapi tidak berbohong. Nah, jujur seperti ini kan, contohnya. Jadi ada yang minjem, tapi kita butuh uang itu, tapi kita nggak enak. Gimana ya? Jadi bohong. Ya, nah itu dosa Jadi ya. kesannya itu pelit ya? Bukan pelit Ustaz, soal kita juga masih punya kebutuhan. Mau Oh iya minjemin, iya. Iya. kita masih banyak. Nah, gitu. Jadi anak pengen minta tips supaya gimana sih cara terhindar dari suatu perbuatan agar tidak bisa berbohong lagi gitu, walaupun hal sekecil apapun itu. Ya Syukran. gitu tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kulil haqq walau kana murra. Jadi katakanlah sebuah kejujuran itu. Emang kejujuran itu sangat pahit sekali. Jadi ketika kita mengucapkan sebuah kejujuran itu emang sempat si Rasulullah itu ini anak mewak ya. Itu ada hadisnya kok teman-teman. Terkait Rasulullah itu kan dalam artian berbohong yang dibolehkan itu kan ketika istrinya memasak. Tapi kita yang ngomong baik-baik aja. Jadi tetap aja berbohong nggak boleh. Jadi ngomong baik aja. Kalau emang ini afwan ya sahibah atau teman ana terkait uang yang mau antum pinjam itu sebenarnya mau ana pakai, ana jauh lebih membutuhkan soalnya ada sebuah kebutuhan yang mau ana belikan untuk orang tua ataupun untuk kebutuhan obat untuk orang tua mungkin itu yang ngomong baik-baik seperti itu aja, nggak perlu itu karena itu hakikatnya iman seperti itu. Jadi makanya kan di dalam sebuah pengertian iman itu artian iman itu bukan hanya di lisan saja tapi juga di perbuatan. Makanya orang jujur itu bukan hanya oh iya saya tidak melakukan itu, padahal di belakangnya kita nggak tahu itu. Makanya nanti konteksnya ke dalam iman nantinya itu. Maka kalau udah imannya baik bukan berarti ana bilang tidak semua orang punya iman, itu enggak seperti itu. Maksudnya dalam artian ketika orang sudah beriman maka dia akan jujur baik secara lisan maupun secara perbuatan, itu baru. Jadi seperti itu ya. Terang-terangan saja tapi ngomong baik-baik. Jangan bilang kayak gini. Apa sih kamu kan punya orang tua, jangan bilang kayak gitu. Ngomong baik-baik saja terkait uang yang mau antum pinjam itu mau ana pakai buat kebutuhan ana, seperti itu aja. Barakallahu fikum. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Kan antum mintanya tips kan? Nah, Ustaz. Jadi jujur aja, nggak perlu malu-malu, orang kita nggak mencuri kok. Semoga isi. Baik, lanjutnya kepada pertanyaan keempat. Saya persilahkan Desti Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk mengajak para pemuda supaya meneladani sifat Rasulullah? Terima kasih Ustadz.
mengajak apa? Mengajak agar pemuda itu mengikuti yang apa yang diajarkan dari Rasulullah. Iya, Ustaz. Baik. Memang sangat perlu teman-teman terkait apalagi zaman sekarang ya. Apalagi kaum pemuda sekarang ini lagi apa ya? Masih dalam artian masih tangguh-tangguhnya atau masih mudah-mudahnya itu, oh iya saya masih mudah jadi kayak bersenang-senang, padahal kematian itu tidak menunggu muda maupun tua. Jadi kadang kebanyakan sekarang, dan alhamdulillah kepada teman-teman semua ini barokah, semoga kalian istiqamah dalam menuntut ilmu dengan terkait sirah nabawi, yaitu tentang cerita Nabi Muhammad SAW, tentang kisah-kisah Nabi, para sahabat. Jadi memang itu sangat perlu. Jadi kita ini di sebagai pemuda ini tidak hanya harus pintar di bidang ilmu pengetahuan, tapi kita ini harus dituntut pintar di dalam bidang agama, sehingga nantinya saat kita menjadi pemimpin hanya takut kepada Allah. Jadi saya sampaikan ini bukan karena merasa lebih baik dari antum semua, tapi marilah kita sama-sama saling mengingatkan. Jadi ya selalu mengingatkan pokoknya. Rasulullah itu seperti ini, Rasulullah itu cara makannya seperti ini. Selalu ingatkan saja gitu. Selalu ajak. Emang yang diajarkan Rasulullah kan kita ini mengajak, tidak harus menekankan. Jadi diajak saja. Karena hidayah itu kita tidak bisa mengasih. Hidayah itu Allah yang ngasih. Jadi kita nggak perlu memaksakan kayak gini. Sekarang kan kadang orang memaksa kayak gini. Ih, kamu nggak sholat. Kamu nggak sholat, kamu kafir, itu salah. Intinya kita udah mengajak, ayo sholat. Sekiranya dia, kalaupun dia tidak sholat, jangan dihardiklah dia. Jangan dihardiklah dia. Jadi kalau enggak doakan saja secara sir. Maksudnya di dalam secara sir itu didoakan secara di dalam hati. Jadi seperti itu. Ya semoga beliau dapat hidayah gitu, seperti itu. Semoga kedepannya dia lebih baik apa yang Anda sampaikan. Jadi apa ya? Selalu kasih motivasi-motivasi yang bagus lah terkait dengan sirah-sirah Nabi, terkait sirah-sirah tabi'in, sirah-sirah sahabat, itu selalu ceritakan. Jadi seperti itu ya, Tedesti, jangan pernah nggak perlu memaksakan kita mengajak orang lain, nggak perlu menghardik juga, karena hidayah itu kita tidak bisa memberi, karena hidayah itu milik Allah. Itu. Jadi jangan pernah lelah untuk selalu mengajak. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Lanjut kepada pertanyaan terakhir. Saya persilahkan kepada Amelia. Bagaimana Kak Amelia? Apakah mau bertanya? Jika tidak, lanjut kepada Kak Mutiara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya. Salah satu
akhlak Rasulullah itu kan Kok apa sih? Ustaz, eh, gimana caranya agar kita tuh punya public speaking yang bagus kayak Rasulullah SAW. Iya, kalau terkait public speaking ya harus sering. Saya dulu itu juga orangnya introvert ya. Ya sampai sekarang sebenarnya introvert. Apa ya? Kalau terkait public speaking itu kalau emang belum pede bicara sama orang lain, kita belajar bicara dengan diri kita sendiri, ke kaca gitu. Atau ke dalam air. Dalam artian ke dalam air kayak di sungai kan bisa mantul kan bayangan kita itu ngomong gitu. Ya alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya dan sebagainya. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu. Kita lakukan dari niat dulu. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Perbagus niatnya dulu. Terus baru ketika niatnya udah baik, oh iya, terus berdoa, ya Allah saya ingin public speaking saya bagus. Dan itu belajar dari awal dari kaca dulu, dari diri sendiri, ngomong sama diri sendiri. Ketika udah pede berbicara dengan diri sendiri, ketika kita berbicara dengan diri sendiri, barulah kita berbicara seenggaknya sama keluarga ataupun adik dulu. Jadi Rasulullah itu tidak langsung berdakwah gitu. Jadi belajarnya seperti itu. Jadi dari keluarganya dulu, ke anak-anaknya dulu. Baru ketika sudah keluarganya udah mumpuni, maksudnya udah menerima ajakan Rasulullah dalam motivasi yang diajarkan oleh Rasulullah, baru ke kerabatnya, ke tetangga sebelah. Ketika tetangga sebelah udah menerimanya, baru ke kalangan semua masyarakat yang ada di Madinah. Ketika udah kalangan masyarakat di Madinah, baru Rasulullah SAW tidak sampai di situ saja. Baru ketika semua masyarakat Madinah udah menerimanya, baru Rasulullah SAW disuruh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Mekah. Sampai ada namanya itu nantinya Fathul Mekah. Jadi itu terkait public speaking, saya sarankan untuk banyak-banyak belajar. Hal yang paling simpel. Jadi belajar berbicara dengan sendiri-sendiri, pakai cermin jadi seperti itu. Barakallahu fikum.